Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan atau pelanggaran. Surat Al-Maidah, surat kelima, ayat yang kedua. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, sesuai dengan judul bahwa malam kini judulnya adalah menyakiti tetangga. Kita bacakan beberapa buah hadis Nabi. Yang pertama dulu. Mazala yusini Jibril. Sabda Nabi SAW, selalu dan senantiasalah yusini, berwasiat kepadaku Jibril, bil jari, tentang berbuat baik terhadap tetangga. Hatta zanantu, sampai-sampai aku menyangka annahu sayuwathisu, seakan-akan tetangga itu berhak pula menjadi ahli warisku. Inti daripada hadisku adalah dek sering atau acok Jibril berpesan kepada Nabi tentang tetangga, agar berbuat baik dengan tetangga, menghormati tetangga, memuliakan tetangga, sampai-sampai Nabi mengira seakan-akan tetangga itu adalah yang berhak pula menjadi ahli waris. Itu hadis pertama. Hadis kedua, walladzi nafsi biyadih, aku bersumpah, kata Nabi, demi diriku yang berada di tangannya, la yu'minu 'abdun, tidaklah beriman salah seorang hamba, hatta yuhibba li jarihi, hingga ia menyukai li jarihi, bagi tetangganya, ma yuhibbu li nafsi, apa yang ia sukai bagi dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Pelajarannya adalah tidak beriman seorang hamba, artinya tidaklah seorang hamba itu imannya sempurna, dan belum sempurna lagi imannya, sehingga dia mencintai, menyukai untuk tetangganya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Itu hadis kedua. Hadis ketiga, 3 buah hadis kita bacakan. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, fala yu'dhi jarahu, maka hendaklah dia atau janganlah dia menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir,
dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim daifah, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, falyakul khaira, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik atau mengatakan yang baik, atau liyasmut, hendaklah dia diam. Pelajarannya dari hadis yang ketiga itu adalah dikaitkan menyakiti tetangga atau memuliakan tetangga dengan iman. Maksudnya, kalau betul-betul beriman kepada Allah, Allah yang maha segalanya, juga maha tahu, maha melihat, maha menyaksikan, maha kasih, maha sayang, maha membalasi, dan seterusnya, dan juga yakin percaya adanya hari pembalasan di akhirat, hari pertanggungjawaban, dan tidak satu amalan pun yang tidak akan dipertanggungjawabkan dan tidak akan ditanya oleh Allah. Oleh sebab itu, janganlah dia menyakiti tetangga dalam bentuk apapun, karena hukum menyakiti tetangga itu haram. Dosanya lebih besar daripada menyakiti orang lain, daripada mengganggu orang lain. Begitu pentingnya kita memperhatikan hak-hak tetangga. Setelah kita baca hadis-hadis itu, baru kita coba memahami dengan tetangga itu siapa. Tetangga adalah orang-orang tempat tinggalnya berada di sekitar kita, sehingga dikatakan ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Tetangga yang terjauh dalam beberapa riwayat disebutkan 40 rumah. 40 buah rumah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Itu tetangga yang terjauh. Maka makin dekat tetangga dengan kita, haknya makin tinggi pula terhadap kita. Dan tetangga itu dapat dibagi 3. Al-jiranu thalatha, tetangga itu ada 3. Yang pertama, jarun lahu haqqun, tetangga yang memiliki satu hak terhadap kita. Artinya tetangga itu ada pula haknya dari kita. Hak tetangga berarti kewajiban kita. Tetangga yang hanya memiliki satu hak dengan kita, wahwal musyrik, itulah tetangga orang musyrik. Kita bertetangga dengan orang musyrik, dengan orang kafir, dengan orang non muslim, nyo punya hak, hak tetangga saja. Apa-apa saja hak tetangga nanti kita lihat. Yang kedua, lahu haqqul jiwar. Yang kedua adalah tetangga yang disebut dengan al-muslim, ia mempunyai 2 hak. Lahu haqqani, dia mempunyai 2 hak. Itulah ada tetangga muslim. Pertama, hak sebagai tetangga. Yang kedua, hak selaku orang muslim. 2. Kalau orang musyrik adalah hak bertetangga. Jikalau kita bertetangga bersebelah rumah, bersebelah bantak tinggal dengan orang kafir, orang musyrik, dengan orang yang non muslim, dia mempunyai haknya satu, hak sebagai tetangga. Kalau dia orang muslim, 2 haknya. Hak selaku muslim, hak selaku tetangga je. Kemudian ada pula yang ketiga,
Jarun lahu thalathatu huquq. Tetangga yang punya 3 hak. Yaitu tetangga selaku dia orang muslim, selaku dia tetangga, dan punya hubungan kerabat dengan kita. 3 haknya. Hak sebagai tetangga, hak selaku orang muslim, hak selaku karib kerabat. 3 tingkatan tetangga. Lalu kira-kira apa-apa saja hak tetangga? Sebenarnya hak tetangga itu banyak, cuma kita baca sebagian dulu. Kata sahabat Muaz bin Jabal, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa-apa saja hakul jar? Apa-apa saja hak tetangga itu?" Kita sebut sepintas. Kata beliau, "Ini istaqrarka akritahu." Jika tetanggamu itu meminjam sesuatu, pinjami dia. Pinjam sendok, periang, pariwak, bulango, PKK lah, pariwak kalau kompor, sapu, pinjam sabi, pokoknya meminjam-minjam. Akrid tahu, engkau pinjamkan tu hak. Kewajiban kita untuk meminjamkan selagi ada kita. Kalau kita cekik meminjamkan sesuatu, berarti kita tidak menunaikan haknya yang ada di kita. Kalau nak mau minjam kawak, tu baik kalau kaji. Jadi kini hak tetangga lo. Yang kedua, wa ini sta'anaka a'nantahu. Jika tetanggamu itu meminta bantu, meminta pertolongan, bantu, tolong dia. Selagi engkau mampu, selagi engkau bisa, selagi engkau sanggup, tolong dia, bantu dia. Selaku dia tetangga. Meskipun dia non muslim atau kafir, selaku tetangga, bantu dia. 2. Wa ihtaja a'taitahu. Yang ketiga, jika dia membutuhkan sesuatu, berikan kalau engkau punya. Dia membutuhkan sesuatu, sementara ada engkau punya, kasih dia. Tiga. Kau agak sari seketik. Yang keempat, wa in marida intahu. Jika dia sakit, kunjungi dia. Tetangga apa? Nam parahnya orang tu di pasaman kita lihat pindah sebelah enggak parahnya. Kawan kita sakit, tapi dia Malaysia mencaliaknya dah kita kunjungan tu orang Jawa di Amerika, payah. Dah berapa tu? 6. Ya tambah 2 lah. Wa in mata tabi'ata janazatahu. Jika dia wafat, meninggal, ikut membantu penyelenggaraan jenazahnya dan ikut mengantar jenazahnya ke kubur. 5. Ini tak perlu utara mana, ini jali-jali juga. Yang keenam, wa in asabahu khairun siraka hanitahu. Jika tetanggamu itu mendapat kebaikan, lalu dia bergembira, senang, ikutlah bergembira dan ucapkan tahniah, ucapan selamat. Jangan dicemburi, jangan didengki. Agak payah-payah tanggungan juga, mah. Yang ketujuh, wa in asabathu musibah sa'atka wa azitahu. Jika dia mendapat musibah,
mendapat sesuatu hal yang tidak baik dan segala macam, maka ikutlah engkau bersedih dan berduka. Jangan SMS senang suka melihat dia kena musibah, ditimpa musibah. Labaradu tujuh. Wala tu'zihi. Yang kedelapan, janganlah engkau menyakitinya. Bikitari qadrika, dengan asap dapurmu dan bau masakanmu. Seki doangnya masakan wa nak bagi ya. Kalau tidak mau bagi ya, tutup jendela rapi-rapi, jangan sampai baunya keluar. Itu keterangan. Ini seketik. Sementara anak yang sebelah sama-sama misalnya. Tutup jendela jangan sampai bau ke sebelah. Sebab apanya merasa bau teh, bau macuarai ba goreng tu kan padiah tu. Yang kesekian, janganlah engkau mempertinggi tembokmu, wala tastatillu alaihi bil bina litashrifa alaihi wa tasudduhu alaihi rih illa bizni. Jangan engkau mempertinggi tembok pagarmu sehingga sampai menutupi angin masuk ke jendelanya, ke pintunya, sehingga gelap, pengap di tembok kita tinggi. Illa bizni, kecuali dia mempersilahkan. Dia mempersilahkan, silakan, tidak masalah. Memang itu kabaju lah, kabaju lah. 10 kan? Wa in ishtarita fakihatan fa'ahdi lahu minha wa illa fadakhulha siran la yakhruj waladuka bi syai'in min. Jika engkau membeli buah-buahan, hadiahkan kepadanya sebagian. Sadolonnya jad. Sadolahnya untuk kamu kayak ada. Kecuali ada maunya kan. Kalau nak mau bagi ya, fadakhulha siran, bawa secara diam-diam ke rumah. Jangan sampai dicari oleh anaknya dan tahu anaknya besok durian yang kita bawa. Jangan ditinggal, jangan ditenteng, mencingin-cingin ke orang sebelah. La yakhruj waladuka bi syai'in minhu. Jangan sampai anakmu keluar rumah membawa makanan itu. Cucu anak. Ini kadang-kadang kan itu masalahnya. Nawa kelaman membawa makanan. Cucu dah cingin sepaja sebelah. Nawa baca lu cek. Kau mintanya nak gigi hendak. Kan dia ada peluras. Ada ini. La yakhruj waladuka bi syai' minhu. Jangan sampai anakmu, cucumu keluar membawa makanan itu lalu dimakannya di luar. Kurang di rumah. Kalau bawa buah, anduan buah. Kalau nak bagi orang sebelahnya, anduan buah tu. Lebaran lalu balik. Kata Rasulullah, wahal tafqahuna ma'akul. Lain mengerti kalian nampak kecil Rasulullah. Lain mengerti tak? Hal tafqahuna, lain faham kalian tak? Itu nan hak tetengah hak baginya, kewajiban bagi kita.
Hak bagi kita, kewajipan baginya. La yu'di haqqal jari. Tidak seberapa yang bisa menunaikan hak tetangga itu. Ilal qalil. Kecuali tidak bara orang, mimman rahimallah. Yang bisa menunaikan hak tetangga itu tidak bara. Yaitu orang-orang yang Allah beri rahmat hatinya. Itu dan hak tetangga. Dek kaji kita malam kini kau tidak perkara hak, tapi perkara menyakiti. Kaji kita menyakiti. Hukum menyakiti tetangga. Kita arah ke situ. Haram. Haram hukumnya menyakiti tetangga. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. 3 kali. Demi Allah kata Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari 6016. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Ada sahabat yang bertanya, man ya Rasulullah? Siapa itu Rasulullah yang tidak beriman? Sampai 3 kali belum mula-mula. Beliau berkata, alladzi la ya'manu jaruhu bawaikuhu. Orang yang tetangganya la ya'man, tidak aman. Tidak aman tetangganya bawaikuhu, dari gangguannya. Kita ulang. Anan bawaikah. Yang dikatakan bawaikuhu jamak daripada baikah, bencana, kejahatan, hal-hal yang membahayakan dan menyakiti, namanya bawaik. Anda aman orang daripada gangguan kita, kerusakan kita, sakit, kasih kopain. Tidak aman tetangganya dari bawaik. Bawaik bencananya, gangguannya, kejahatannya, kerusakannya. Nak tenang orang, sakit pangkat telinganya, pada bodoh buat. Itu muncuang. Itulah panjang tambah salah bah muncuang. Pakaro sarut rumah, ciri itiak, ciri ayam, wawau, jamuran, kucing, atau musi, atau anak cucu kita jualan bonda baru, heng, sakit telinganya. La yu'min. Tidak beriman. Artinya tidak sempurna iman. Manjago. Kalau di Minang raso pare, ado raso pare. So, anak orang sebelah lalu makaang betul nak no. Jangan kari-kari na. Nenek sebelah ada sakit ah. Kari juang. Jangan. Kita, suami, istri kita, anak kita, cucu kita aman nak no orang sebelah. Aman. Tuh. Kau gak sarik tangguh. Tiba di musi badan tenan tuang. Tiba di tanaman sarok no. Ke sebelah. Berbuah lah tu. Bukan buah. Jatuh ke sebelah ambil. Pokoknya la ya'man. Diulang setelah 3 kali. Tidak sempurna iman. Tidak aman tetangganya dari gangguannya. Baik katanya, ucapannya, dan perbuatan atau sikapnya atau tindak tanduknya.
Laman, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Hadis riwayat Imam Bukhari 6016. Hadis berikutnya masih hadis itu, tapi hadis riwayat Imam Muslim nomor 46 bunyinya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, tidak akan masuk surga orang yang tidak aman jaruhu, tetangganya, bawa'iqahu, daripada gangguannya, tindakannya, sikapnya atau ucapannya. Nama surga dipahami oleh para ulama dalam kitab syarahannya, tidak bisa langsung masuk surga. Proses itu. Kadang-kadang singgah sebentar di neraka. Singgah sebentar, tergantung lama dosanya, tapi tidak bisa langsung masuk surga. Qala rajulun, berkata seseorang, ya Rasulullah, inna fulana, si anu, si upiak sarai, namanya fulana, fulanu anu. Kalau anu laki-laki, fulan. Kalau anu perusi, fulana. Jawab namanya upiak sarai. Kalau upiak Bandung lah banyak orang kan ya, Pak. Upiak sarai kan. Yuzkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Si upiak sarai itu, Rasulullah, terkenal dengan banyaknya salatnya, salat sunat maksudnya, salat sunat, puasa sunat, sedekah rajin. Gaira annaha tu'dhi jiranaha bilisanya. Cieknya Rasulullah. Masalahnya cieknya. Muncuang nakuha. Sering kata-katanya sakit tetangga gara-gara mulutnya babiso Rasulullah. Tajam. Bukan anu cipeh, tapi babiso. Menyakitkan. Tu'zi jirana, dia sakiti tetangganya bilisannya, dengan lisannya. Jawab Rasulullah, qala hiya finnar, dia di neraka. Meskipun dia salat, puasa, sedekah, penyebab masuk nerakanya bukan salatnya, bukan puasa, bukan sedekah, tapi lantaran sakit tetangganya. Belum bisa masuk surga langsung, tapi singgah dulu di neraka sampai selesai masa hukumannya. Itu. Meskipun dia salat, karena bukan salatnya masalahnya mulutnya. Kemudian disebutkan pula, qala ya Rasulullah, fa inna fulana, si anu Rasulullah, si upiak siti lah kok, suka upiak sarai kan, yuzkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha. Salatnya enam pokok-pokok sih, puasanya puasa Ramadan sih, sedekah bisa dia tuang jari. Rasulullah, fa innaha tasaddaqu bil aswar. Dia terus Allah bersedekah cuma sepotong-sepotong, saumik-saumik. Cuma la tu'zi jiranaha bilisaniha, tidak pernah menyakiti tetangga dengan lisan, dengan mulut. Tidak, orang senangnya. Peragian tidak benar. Paling-paling kalau kemeragian sesekali, itu pun saumik misalnya. Saumik. Sembayang kay, yan sembayang mo katusin niya. Puasa Ramadan. Itunya. Kok kalau banyak sedekahnya yang tadinya. Cuman orang aman jo
Jo lisannya Rasulullah. Man. Ia fil jannah. Dia bisa masuk surga. Karena tidak ada sangkut paut hubungannya orang sebelah. Itu bahayanya menyakiti tetangga. Menyakiti tetangga. Dan kemudian di antara sekian banyak hadis, termasuk menyakiti tetangga adalah membiarkan tetangga kelaparan. Sedekah jauh-jauh mana? Bantang ke daerah terpencil, orang sebelah kiranya nak makan. Dari Abdullah bin Musawwir, dia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Ibnu Zubair orang yang bakhil. Kemudian dia berkata begini, laisal mu'min billadhi yashba'u wa jaruhu ja'i'a jambih. Tidaklah disebut orang itu mukmin yang sempurna. Itu orang yang yashba', dia kenyang, makan enak. Wa jaruhu ja'i', sementara tetangganya kelaparan. Ila jambih, di sisi rumahnya, di sampingnya. Kau orang terlalu jauh nak memandang. Anda di bawah ketiak, tidak nampak lah. Ni bawah dah gua, tidak tahu lah. Jauh nak kemuku jauh, sampai ke daerah pelosok-pelosoknya kah menyumbang. Sementara yang sebelah sakit, anaknya nak tabian sekolah, butangkan kebari, bahkan makan sekali sehari. Termasuk menyakiti tetangga. Karena haknya dari kita. Hak membantunya, hak melapangnya, meringankan. Membiarkan tetangganya kelaparan, laisal mu'min. Tidaklah dianya orang yang imannya sempurna. Untuk itu kata beliau sallallahu Nabi menasihati kepada para perempuan. Sebab yang bertetangga aku perempuan, laki-laki jarang bertetangga. Kenal lagi tapi bertetangga jarang. Yang bertetangga aku wanita, laki-laki tidak ada bertetangga. Karena yang menghuni rumah, yang berada di rumah bersih. Laki-laki kenal tetangganya. Pesan beliau kepada perempuan, ya nisa al-muslimat, hai perempuan-perempuan muslim, la tahkiranna jaratun di jaratiha walau firsana satin. Janganlah kalian meremehkan, pemberian tetangga meskipun yang diberikannya itu namanya firsana syatin. Tahu firsan? Firsan itu ikut kaki kambing. Di kaki kambing cakap itu sudah dimasak laki-laki daging. Daging laki-laki itu firsan syatin. Walaupun itu dagingnya, no? Ia daging kaki kambing malah. Laki-laki lah. Jangan pandang enteng pemberiannya. Karena dia suka memberi itu. Tanda itu nak bisa. Jangan cemeh pemberian tetangga. Ikut sebagian kok. Ikut saja, bagian. Kalau nak suka, nak ketuju, ambillah. Tetap tunjukkan wajah suka anu-anu. Bawa jauh-jauh ke sini lagi yang kurang. Kalau nak suka, memang suka nak suka itu kan selero. Selero nak boleh pesara. Dinyo lama. Dek lama dinyo dah yang kawak. Awak nak ketuju. Nampaklah sikap lama. Koyo. Jani hiliwa keluar nagonya. Mana so kan? Beko diam-diam bau
kok kama ka dibawa. Karena perhatian kawa, lah tahkiran, jangan kalian anggap remeh pemberian tetangga. Itu na bisa dagiannya no. Ada orang bersedekah kau 1,000 lah kadang no. 1,000 ah. Kamu sedekahnya 2,000, abalian 1,000 le di piti mak ku kan. Buat abalian 1,000. Pengalaman di tiga balai. Nyanggap piti 1,000 ku piti zaman Pak Dirman je barangkali. Lah tua benarnya. Dia giahnya dah nak piti 2,000 begadang dia piti 2,000 tu. Sebab yang tak bayang dia sekian puluh tahun lampau. Datangnya ke meja ke muka, mak ku piti mak, 1,000 dia mak sedekahnya, balian 1,000 lagi. Bisa jadinya anggap di zaman Sudirman je. Kalau anak kini kena tu uang Sudirman tak ada. Kadang jangan anggap penting, ambil saja dulu. Paci dulu, andoan dulu. Itu pentingnya kita menghargai, menghormati tetangga, jangan sampai bikin dia sedih. Hibah artinya, pesan Nabi kan begitu, lebih-lebihkan. Lebih-lebihkan kalau masak. Apalagi di nama baun. Tahunya, labihan. Sajak semula lebih. Jangan nama labih kan? Labihan. Semua bahagian nama labiah lain dengan sajak semula ingin melabihan. Lain nilainya. Innamal a'malu binniyat. Kita pesan-pesan daripada berlebih lagi setelah ditukar bahasanya lah. Sajak semula asisian untuk orang sebelah. Kau tetangga kau. Orang yang terdekat dengan kita tetangga. Nampak yang tahu, nampak yang dulu tahu mengamang-amang tetangga dan sana awak tu. Sana awak tanya awak sini. Sakit awak, kemalan awak, malayan paja. Atau malam-malam hari terjadi hal-hal yang tetangga ni lebih dulu tahu. Entah tetangga tu tak sia-sia, entah orang mah. Tapi tetangga awak aktif pada badan sanaknya. Itu na tetangga. Sebabnya selalu menitipkan kunci ke rumahnya. Dia cari-carian dia. Ini penting kita menyapa. Ambo ke pasar cah, tolong tangan-tangan di. Jadi, lebih percaya sebagainya. Numpang kunci sebelah, kau pulang apa nak kudu? Tolong kau ambo dah terlambat pulang. Pulang apa nak kudu? Entah apa sian jadi tak kunci. Itu ni percaya waktunya. Kadang-kadang anak wak apa istilah ke pasar ben cari anak. Terus. Aman tu. Ini buatnya nasi. Begitu tetangga. Jadi kata Jibril, hati-hati dengan tetangga, hormati, muliakan tetangga. Itu pesan Jibril. Sampai-sampai Nabi menyangka bahwa tetangga itu termasuk orang yang berhak mewarisi harta. Selalu Jibril mengatakan. Itu tetangga. Sebagaimana ungkapan tadi, banyak orang yang tahu hak tetangga dan kewajipannya, tapi qalil, seketik orang yang bisa melaksanakannya. Apalagi di zaman-zaman kini, yang bisa melaksanakannya barangkali orang-orang di pelosok-pelosok. Sebab tetangga itu terasa benar. Kalau di perkotaan, lu siapa? Gua siapa? Lu, gua, lu gua nanti. Atau gua lu. Kalau tetangga berselisih, tidak berdamai, tidak bersapa, wajib hukumnya kita mendamaikan. Lebih tinggi nilainya mendamaikan tetangga atau orang yang sedang berselisih daripada puasa sunat, daripada salat malam, daripada sedekah. Kita ulang. Ala ukhbirukum bi afdala min radati siyam wassalah wassadaqah. Mau tak? Aku beritahu kepada kalian, kata Nabi, hadis riwayat Imam Tirmizi 2509 dan Abu Daud 4919. Ala ukhbirukum. Maukah kamu aku beritahu kepada kamu semua bi afdala min darajati siyami wassalati
bersedekah. Lebih tinggi fadilah keutamaannya, derajat dan kemuliaannya daripada puasa sunat, daripada salat sunat, daripada sedekah-sedekah. Kata sahabat menjawab, qalu bala. Jadi Rasulullah, adu salahu zatil bain, memperbaiki, mendamaikan orang yang sedang berselisih, bersengketa, bermusuhan. Karena fa inna fasada zati baini hiyal khaliqah. Karena rusaknya hubungan orang itu suatu kehancuran dan kebinasaan. Perbaiki. Wajib hukumnya mendamaikan orang yang apalagi tetangga kita. Bahkan diizinkan berdusta amalan supaya bisa damai orang. Tapi yang paling babayo musuh koyo bertetangga. Bermusuhan yang paling babayo adalah tetangga. Namun tak beteh empang-empang dah boleh lalu. Dah boleh lalu. Ipakoknya lah Nabi Abi. La yu'min, la yu'min, la yu'min, la yadkhulul jannah. Tapi orang nak takwik dia ancam Nabi itu. Nak takwik sampai mati. Anggap putih tulang dia ikut. Kau babayu. Bagaimana nanti kalau kita mendapati tetangga yang buruk? Nya disampaikan oleh Nabi. Ada nanti namanya istilahnya arba'un minas sa'adah. Sampai hal yang bisa membahagiakan. Arba'un minas sa'adah. Pertama, al-mar'atus salih, istri yang saleh. Yang kedua, al-maskanul wasi', rumah yang lapang, sehingga tamu-tamu banyak datang. Bukan rumah kadang, rumah yang lapang ruang tamunya. Al-jarus salih, dapat tetangga yang baik. 3. Wal markabul hani, ada peklo kendaraan yang nyaman. Kuampe ko minas sa'adah. Termasuk hal yang menyenangkan, membahagiakan orang. Perempuan yang, istri yang saleh, rumah yang lapang, tetangga yang baik, kendaraan saya jelek, kumua keluas petangga. Merasan tiang. Lain mu apa-apa ibu dengan kisah hamba kat semini. Lain tuan. Jangan cuma dengan tu. Janganlah kisah bi kan. Di muka betul jalal tanpa menyabik orangnya. Ketika tu hamba masih umur belasan tahun. Pergi ke pasar. Di muka kentuk kodip. Ada om-om lah pakai sepeda ponik. Iku muas kita datun 4 ikaluano sa labeta no. Oh iko yo al-markabul hani no. Adu al-markabul hani ya kendaraan yang mulus lah. Lanyah negeri nak keluar dulu. Nak keluar. Itu mana. Tiba di kami kopiah, biarlah kepala basah di kopiah kuah. Biarlah bau hujan di peroto. Atau ku aman tu nah. Minas sa'adah. Hal yang membahagiakan orang. Dapat wak tetangga ni elok. Itu termasuk sa'adah. Elok. Kau manga-manga wak satu. Mulutnya manis, kucindanya murah paragi hame awak cekeh. Tu poin tuanan santi. Bagia. Kau dapat ni nomen tadi. Nasi ni diantano kurma
Panggil lah macam. Ha? Si kuah mengaji kok. Sebentar sudah mengaji kerupuk kuah ni gara-gara. Itu tetangga sepengajian. Bagaimana kalau dapat tetangga yang tidak baik? Dapat tetangga yang Rasulullah pernah menasihati seorang. Hadisnya riwayat Abu Daud nomor 5153. Ja'a rajulun. Datang seseorang mengadu kepada Rasulullah. Kan kurang semini kan? Isinya berbacaan. Kalau matanya panjang. Yashku. Nyo mengadukan tentang tetangganya. Seringnya dapat gangguan tetangga. Kata Rasulullah, salah. Itu kali lain datang balik. Sampai 3 kali. Lah sabarnya sampai 3 kali datang Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bilang, kata Rasulullah, izhab fatrah mata'aka fit tariq. Baiklah pulang. Beko bawa barang-barang kau sadu alanya ke tepi jalan. Kosong rumah. Fatrah mata'aka fit tariq. Keluar barang-barang angkat ke tepi labuah. Dilakukannya itu. Fataraha mata'ahu fit tariq. Yang angkatnya barang keluar. Kalau barang sesuatu kan tak sebanyak barang ini dah. Faja'ala an-nasu yas'alunahu fa yukhbiruhum. Dia nyamangkit barang-barang keluar, orang-orang yang lewat, para tetangga lain bertanya, bagus. Lalu dicerituanya, ambo disuruh Rasulullah mengeluarkan barang, mentun tetanggamu ndak aman. Lalu tersebarlah berita orangku kepindah ke Barangkit gara-gara tetangga. Datanglah tetangga cukup tergopoh-gopoh. Minta maaf. Berjanji yang bawa tak mengadu lagi. Baliklah ke rumah dah. Bitolong mangke. Itu nasihat Rasulullah. Kalau mau kerja untuk itu lencak. Tapi kalau biar nak payahnya nyerang. Memang pajak cindaku ke ada. Yang tilah. Awak nak biso, orang nak biso. Biar nak payahnya. Memang awak nulik bulu. Awak nulik bulu. Nah, doa Rasulullah bahasa Indonesia sebut ya. Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Jangan dapat tetangga buruk. Min jarisu. Kau ke pindah, kau ke ambil rumah, kau ke mahkamah, doa. Ya Allah, memohon ambo jangan dapat tetangga yang buruk. Nak buruk rupa dah, buruk laku. Jangan namanya jarisu. Doalah. Kalau ada tetangga yang buruk, terus doa kepada Allah. Usahakan kita tetap sikap baik, balapang nado, doa terus. Sebab yang melembutkan hati orang adalah Allah. Akulah kaji kita tentang hukum menyakiti tetangga dan menyebabkan tetangga tersakiti terena, dan ada hak-haknya yang tidak kita laksanakan. Ujungnya berbahaya. Salat rajin, puasa rajin, baru rajin, pai wisata rohani rajin loh. Sementara orang sebelah nak amal wisata rohani ya. Kalau masalahnya. Itulah kejiwaan malam kini. Dan ambo mengecek sebaru kah? Sabo sama-sama melaksanakan wa. Bersyukurlah orang dapat tetangga yang elok. Aman, nyaman, tenang. Tinggal di lingkungan yang baik. Dapat lo tetangga yang elok. Syukurlah, syukur. Sebab mencari lingkungan yang baik itu susah ini. Mencari lingkungan yang baik itu mahal harganya. Nah, semoga berfaedah dan manfaat kaji kita malam kini. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.